Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Hayati, dan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahan. Oke, di pada pembelajaran materi dan perubahannya ini nanti kita akan mengetahui apa saja itu materi. Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang, ya, bisa kita cium, bisa kita raba, dan bisa kita makan. Contohnya air pada benda cair, kemudian ada gas, ya, kemudian ada pada zat padat yaitu besi contohnya. Nah, masih banyak lagi contoh materi pada benda padat, ya, selain besi. Nah, pada kali ini kita akan melihat bagaimana perubahan dari materi. Kita lihat ada perubahan fisika, ya, dan juga ada perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan fisika? Ya, maka perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, hanya menghasilkan dirinya sendiri saja. Nah, kalau perubahan kimia menghasilkan zat yang baru. Nah, itu perbedaan dari perubahan materi jika dilihat dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat dulu perubahan fisika. Ya, contoh perubahan fisika pada sebuah materi. Nah, contohnya apa? Ya, kita lihat batu es yang meleleh. Nah, bagaimana perubahan fisikanya? Apakah ada zat barunya atau hanya dirinya sendiri saja? Kita perhatikan proses batu es yang meleleh. Ya, kita lihat kan? Nah, ketika batu es diletakkan di ruangan udara terbuka, maka dia akan menerima kalor dan leleh dengan sendirinya. Maka airnya tadi adalah air dari batu es yang membeku tadi. Dia tidak menghasilkan zat yang baru. Nah, karena dia tidak menghasilkan zat yang baru, maka batu es yang meleleh tadi merupakan contoh dari perubahan fisika sebuah materi. Itu air materinya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Jreng, jreng, jreng. Ya, lilin yang dipanaskan. Nah, kalau lilin yang dipanaskan, samakah dia seperti batu es yang dilelehkan tadi atau batu es yang meleleh tadi? Coba perhatikan. Ketika kita semua membakar sebuah lilin, maka lilin tersebut akan meleleh. Adakah zat baru yang terbentuk? Ya, benar sekali. Jawabannya tidak ada zat baru yang terbentuk. Yang ada hanyalah lilin yang mulanya padat berubah menjadi cair karena panasnya api pada lilin tersebut. Nah, itu adalah contoh dari perubahan wujud materi berdasarkan sifat fisikanya. Dia tidak menghasilkan zat baru. Itu kata kuncinya. Ya. Sekarang kita lihat apa lagi? Kita lihat berikut ini. Perubahan kimia. Perubahan kimia pada sebuah materi. Kita lihat dulu. Apa saja kita lihat? Yang pertama, menghasilkan zat yang baru. Ya, itu perbedaannya. Kalau fisika tidak menghasilkan zat baru, maka kimia menghasilkan zat baru. Selain itu, terjadi perubahan komposisi zat atau penyusun zatnya. Berikutnya kita lihat adanya reaksi kimia yang terjadi pada saat perubahan kimia. Reaksi kimia ini merupakan perubahan dalam struktur molekul materi tersebut. Kemudian bisa juga kita lihat berdasarkan ciri-ciri dari perubahan zat kimia. Perubahan kimia suatu materi. Ya, kita lihat sama-sama. Apa saja dia ciri-ciri perubahan kimia pada sebuah materi? Kita lihat yang pertama.
ada perubahan warna. Ya, kita lihat contohnya perubahan warna ini terjadi pada makanan yang membusuk atau buah yang membusuk. Buah yang awalnya segar berwarna hijau atau kuning, ketika dia membusuk maka dia akan berubah warna yang lain, menjadi lain. Contohnya apel warna hijau, ketika dia membusuk maka warnanya akan menguning. Ya, nah itu perubahan warna. Kemudian perubahan suhu. Ini bisa kita lihat pada tapai. Dari ubi, ya, dikasih ragi, kemudian dia akan mengalami perubahan suhu menjadi tapai. Kemudian ciri-ciri perubahan kimia yang lain, yaitu terlihat dari terbentuknya endapan. Nah, perhatikan gambar bentuk. Yang warna biru itu di bawah adalah endapan. Misalnya ketika membuat kopi, ya, ketika membuat kopi, awalnya larutan kopi kita akan larut dengan sempurna. Tetapi apabila setelah kita diamkan, maka di bagian bawah gelas itu akan terbentuk endapan kopi. Nah, itu merupakan perubahan kimia juga. Kemudian terbentuknya gas. Ketika membakar kayu, ada zat baru yang dihasilkan, ada apa? Arang. Ketika kertas dibakar juga ada arang, ya, atau abu dari sisa pembakaran. Nah, itu merupakan perubahan kimia pada sebuah materi. Oke, demikian pembelajaran kali ini tentang materi dan perubahannya. Semoga bisa dipahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.